Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pelajaran kita ya, Al-Qur'an hadis, silakan dibuka halaman 25. Kita ngaji bersama dulu. Kita baca surat Al-Alaq ya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladzi yanha أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, di pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan bahwasannya surat Al-Alaq itu adalah arti segumpal darah ya. Kemudian ayat 1 sampai ayat 5 itu adalah wahyu yang pertama yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di Gua Hira ya. Kemudian juga sudah dijelaskan berkaitan tentang Iqra ya, makna Iqra membaca ya. Jadi landasan kita untuk mencari ilmu ya dengan sungguh-sungguh kita awali dengan membaca ya. Jadi bukan hanya membaca secara tekstual tapi juga membaca secara non tekstual ya. Kemudian kandungan surat Al-Alaq yaitu yang pertama, memberi pengajaran kepada Nabi Muhammad serta penjelasan tentang Allah dalam sifat dan perbuatannya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala adalah sumber ilmu pengetahuan. Ya, jadi Allah itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Karena sesungguhnya bahwa ilmu yang telah diberikan oleh Allah pada kita semua itu adalah hanya sedikit ya. Allah memiliki segala ilmu ya, tetapi yang diberikan kepada kita itu hanya sedikit. Jadi perumpamaan ilmu itu adalah lautan, maka ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hanya setetes saja. Kemudian yang ketiga, isi kandungan surat Al-Alaq yaitu adalah perintah membaca Al-Quran dan lingkungan alam semesta untuk mengenal siapa sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna Iqra tadi tidak hanya sebatas kita membaca teks saja, tetapi kita perlu membaca akan alam, kondisi, lingkungan ya. Sesungguhnya bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah ya, dan Allah lah yang lebih berkuasa ya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah manusia dijadikan dari segumpal darah ya. Meskipun
manusia yang pertama itu Nabi Adam itu diciptakan dari tanah, ya. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menjadikan pena sebagai lambang pengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keenam, larangan bertindak melampaui batas karena merasa dirinya serba cukup. Kemudian yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah anakku sekalian kandungan dari surat Al-Alaq. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang dapat Abi sampaikan. Kurang lebihnya Abi mohon maaf. Abi akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.